Halo, selamat pagi rekan dosen semua. Hari ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana caranya kita membuat submodul di Spada Dikti. Pertama-tama, kita akan membuka Spada Dikti, bisa langsung melalui Google, yaitu Spada Dikti, bukan Spada Indonesia, tapi Spada Dikti. Kemudian kita klik Spada Dikti, atau bisa melalui Kampus Merdeka. Kemudian kita login. Oke, ini jika menggunakan Kampus Merdeka, kita isi email dan passwordnya, kemudian kita klik login. Kemudian di sini ada login Spada. Nah, lewat sini bisa atau langsung lewat sini juga bisa. Misalnya kita akan lewat dari Kampus Merdeka ya. Kita langsung login Spada. Nah, tampilan awal di Spada Dikti ini akan seperti ini, teman-teman. Kemudian ini adalah modul kita. Kita akan klik di modul kita. Akan muncul seperti ini. Ini tidak bisa teman-teman rubah karena ini belum di view mode. Jadi ini hanya tampilan seperti ini. Tapi ketika teman-teman ingin merubah, klik yang ini. View mode, kemudian kita bisa merubah semua yang ada di modul kita. Nah, bagaimana sih caranya? Kita akan merubah tampilan inaktif ini. Ini ada inaktif ya, kita klik. Kemudian ini ada tanda di sini. Inaktif, kita klik di sini. Nah, ini akan berganti menjadi aktif, artinya semua mahasiswa kita akan bisa melihat modul kita. Jadi, jika kita sudah fix tidak ada perubahan lagi, kita klik aktif. Nah, ketika kita belum mulai pembelajaran dan kita belum siap modul kita klik inaktif. Artinya, teman-teman mahasiswa tidak bisa melihat isi dari modul yang sudah kita buat. Nah, bagaimana sih caranya kita merubah nama di sini? Ketika kita add modul pertama, itu akan muncul di sini tulisan tidak ada namanya. Contoh, ini kita add modul. Jadi ini kita sudah selesai 25 modul. Kemudian kita akan membuat modul yang baru misalnya. Kita add modul. Kita klik, ada dua, manually dan automatic. Tutorial yang ini sudah saya sampaikan di tutorial sebelumnya ya teman-teman. Ini ada untitled. Nah, kita harus ganti ini. Contoh, kebinekaan 26 misalnya. Kemudian jangan lupa di save. Nah, nanti akan muncul di modul 26 nih, kebinekaan 26. Jika kita tidak menginginkan modul ini, kita bisa klik gambar tempat sampah di bagian atas. Kita klik, kita del. Oke, sudah paham teman-teman ya? Nah, sekarang kita kembali lagi ke modul kita. Nah, agar teman-teman mahasiswa itu lebih mudah dalam mempelajari modul kita buat yang namanya submodul. Ini ada submodul 1, apa itu modul Nusantara, bisa kita klik di sini. Nanti ini akan terlihat di sini
apa itu modul Nusantara. Kemudian di sini ada submodul yang kedua, mengenal Unipma lebih dekat. Ini saya sertakan tur kampus Unipma. Kemudian ini adalah profil seperti ini. Kemudian di sini ada video conference. Nah, kemudian nanti ada diskusi dan ada exam. Nah, kita akan mempelajari satu persatu ya teman-teman. Contoh yang ini kan sudah ya, kita akan lihat yang contoh yang wisata Watu Rumpuk misalnya. Ini masih kosong ya teman-teman, artinya saya belum membuat modul di Kebinekaan 9. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengisi modul kita ini? Contoh misalnya diawali dengan sesi kegiatan terlebih dahulu. Jadi caranya adalah ketika saudara atau teman-teman ingin menambahkan file, itu langsung diklik file. Kemudian di sini ditulisin sesi Kebinekaan 9 misalnya. Kemudian di sini saudara klik your drive. Kemudian ini akan mencari di drive teman-teman semua. Nah, di sini kita cari karena ini Kebinekaan 9. Sehingga kita harus nyari ini Kebinekaan 9. Kita klik kemudian open. Nah, di sini ada file PDF dan file Word. Kita coba yang file Word terlebih dahulu ya. Klik kemudian di open. Kemudian kita akan klik add. Apa yang muncul? Yang muncul adalah hanya file seperti ini. Nah, kita akan coba lagi jika itu menggunakan file PDF. Oke, ini yang PDF ya. Seperti ini harus 2 kali ngekliknya. Oke, kalau sudah seperti ini, segera di add. Oke. Teman-teman bisa melihat perbedaannya. Ketika teman-teman sudah mengekspor ke PDF, maka akan muncul. Dan saya lebih nyaman jika ini menggunakan PDF. Jadi file Word tadi silahkan teman-teman ekspor ke PDF sehingga teman-teman mahasiswa bisa langsung melihat. Contohnya seperti ini. Kemudian ini di next bisa. Itu. Nah, kegunaan yang lainnya ini ada teks. Kita akan mencoba yang teks ya. Jadi yang teks ini misalnya teman-teman akan membuat sejarah Watu Rumpuk atau tentang materi yang lain. Misalnya tentang sejarah Watu Rumpuk, mahasiswa silahkan pelajari tentang sejarah Watu Rumpuk dalam video ini misalnya. Nah, teman-teman bisa mengganti huruf fontnya ini hanya 3 pilihan. Ini adalah yang besar, kemudian ini sedang, dan ini adalah yang kecil. Nah, seperti ini. Ini juga bisa diganti. Ini bisa like live, ini just TV. Oke, ini center. Ya, seperti itu bisa diganti-ganti ya teman-teman.
Terus ketika teman-teman ingin menambahkan video, sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama langsung dari add modul yang pertama tadi itu, jadi ada video, tapi juga bisa teman-teman mencari di sini. Klik ini, kemudian di sini ada macam-macam. Di sini ada image jika ingin menambahkan image, kemudian ada tabel, kemudian ada HTML dan seterusnya. Nah, ini kita akan insert media. Kita kopikan ini. Jadi YouTube-nya kita kopikan di sini. Oke. Kemudian kita enter, akan muncul di sini. Setelah itu baru add. Nah, akan muncul seperti ini. Kita akan lihat perbedaan ketika kita langsung di video ini. Contoh misalnya Watu Rumpuk. Oke, kita klik rumpuknya, kemudian kita kopikan file yang ada di YouTube. Linknya kita masukkan ke sini, kemudian kita add. Nah, teman-teman bisa membedakan tidak? Antara yang teman-teman klik video ini dengan teks. Nah, jika ini teks seperti ini, teman-teman bisa menambahkan yang namanya introduction-nya terlebih dahulu. Jadi, ada kalimat pendahuluan, baru ada videonya. Tapi, kalau misalnya yang video, dia akan langsung muncul video. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau assessment, ini adalah bentuk penilaian. Jadi nanti teman-teman akan membuat penilaian. Teman-teman mahasiswa. Ini. Jadi rekan-rekan semua akan membuat penilaian. Ini contohnya misalnya tanggal 10 ya. Ini ada assessment start. Jadi jam berapa teman-teman memulai. Contoh ini jam 9. Kita rubah terlebih dahulu. Ini asesmennya berhenti di tanggal berapa. Contoh ini karena tanggal 10 September ya. Contoh jam 19. Nah, jadi dari jam 9 sampai jam 19 ini mahasiswa harus mengerjakan. Jika lebih dari jam ini, maka asesmen dari mahasiswa itu tidak akan muncul. Nah, ini metodenya apa? Bisa rubik, bisa poin. Kalau poin itu berupa tulisan-tulisan. Nah, ini akan kita buat di sini. Jadi caranya ketika Anda ini pengen mengisi, silahkan saudara ketik. Kemudian jika saudara sudah punya filenya, bisa langsung di copy, kemudian paste as plain text. Jadi bukan di paste saja, tapi yang ini, plain text. Kalau di paste saja, dia tidak akan muncul. Nah, kalau di ini, paste as plain text, dia akan muncul. Nah, seperti itu teman-teman ya. Atau saudara mau menambahkan, silahkan download file Word di bawah ini. Jadi ada caranya. Ini misalnya mau tambahkan tabel juga bisa. Jadi ini dituliskan di sini. Tapi saya lebih nyaman membuat file Word-nya. Jadi ini upload file. Kemudian klik assessment. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita add. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, teman-teman mahasiswa akan mudah
hanya langsung mendownload file Word-nya, kemudian mahasiswa sudah mengisi asesmennya, kemudian mereka akan mengklik di asesmen itu. Nah, nanti di sini akan terlihat asesmennya kita. Contoh yang ini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini asesmen 9. Ketika teman-teman mahasiswa sudah mengisi, maka di sini akan ada hasilnya. Tapi ini karena belum aktif sehingga 17 mahasiswa ini belum bisa mengisi. Gitu ya. Kita kembali ke kursus kita. Kita klik edit model lagi. Nah, sekarang bagaimana sih caranya menambahkan submodul? Nah, ini kan belum ada submodulnya ya. Nah, ini kan masih kosong. Jadi ini adalah halaman utama. Nah, ketika ini berantakan seperti ini menjadi tidak maksimal. Artinya terlalu banyak yang kita upload. Nah, caranya kita buat submodul di sini. Nah, ini ada tulisan add submodul. Kita klik. Karena ini modul ke-15, jadi untuk memudahkan kita, nih ditulisin 15.1. Contoh tentang pesona watu rumpuk. Kemudian kita save. Nah, kita langsung memberikan di sini adalah video tentang watu rumpuk. Caranya sama. Pesona watu rumpuk Madiun misalnya. Kemudian kita buka YouTube, kita cari tentang watu rumpuk Madiun, kemudian linknya kita copy, kita masukkan ke sini. Video from website. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita add. Nah, akan muncul. Jadi 15.1-nya adalah tentang pesona watu rumpuk. Nah, kita akan cari lagi sekarang add submodul lagi. Ini masih kosong ya. Kemudian di atas ini kita isi. Misalnya tentang keindahan watu rumpuk, kemudian kita save. Mau dibuat teks atau misalnya tentang apa yang berkaitan dengan watu rumpuk dalam bentuk tulisan, bisa klik teks. Kemudian kalau misalnya ada tentang watu rumpuk dalam bentuk file, bisa. Kemudian video. Nah, di sini ada diskusi. Contoh misalnya, oke, kita akan klik diskusi. Diskusi tentang keindahan waktu rumpuk. Misalnya seperti ini ya. Kemudian kita klik add. Nah, nanti teman-teman mahasiswa akan mengisi diskusi ini dan itu bisa masuk sebagai presensi dari teman-teman mahasiswa. Nah, ada lagi di sini adalah exam. Kita buat yang berbeda saja. Jadi ini satu-satu. Jadi ini tadi tulisannya adalah diskusi. Diskusi. Kemudian kita add modul lagi. titik 3 exam
Misalnya mau ada exam boleh, tidak ada exam pun boleh. Kita save. Kemudian kita klik exam. Nah, contoh misalnya exam waktu rumpuk, tipenya adalah quiz misalnya. Kemudian di sini oke, selamat ujian. Nah, ini ada startnya kapan? Misalnya tanggal 10 September. Dari mulai jam 9 misalnya. Kemudian berakhirnya harus saudara klik juga tanggal 10 September. Contoh misalnya jam 11. Nah, kemudian ini saudara bisa use durasi, boleh. Misalnya sekali ngerjakan satu soal, durasinya 5 menit misalnya. Ini juga bisa di show score. Ini adalah solutionnya, artinya jawabannya. Atau kembali ke awal. Kemudian kalau sudah kita submit. Akan muncul seperti ini. Loh kok nggak ada ya? You don't have a question pack. Artinya langsung kita buat di sini. Creative question. Nah, sini masih kosong. Ini ada durasi 5 menit misalnya. Per sekali mengerjakan. New pack. Nah, ini akan muncul di sini. Kemudian kita klik add question. Contoh misalnya, pertanyaan pertama. Di mana letak waktu rumpuk misalnya? Atau pertanyaan yang lain. Ini hanya contoh ya. Kemudian di save. Nah, ini akan muncul question pertama. Nah, ini solusinya adalah misalnya Madiun. Kalau misalnya mau menambahkan lagi, add question lagi. Nah, contoh nomor 2 itu apa keistimewaan waktu rumpuk misalnya. Kemudian di save. Ini akan muncul di sini nanti. Nah, ketika ini tidak di unpublish, maka mahasiswa tidak akan bisa melihat. Tapi ketika dipublish, maka teman-teman mahasiswa bisa melihat dan akan muncul di sini. Exam. Gitu ya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.